Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Ide Investasi atau Investment Idea. Kali ini saya ingin bahas mengenai analisa pasar dengan sangat mudah, yakni dengan konsep dan aplikasi, maksudnya dengan konsep dan aplikasinya dari divergent dan convergent konsep. Jadi di video ini kita akan mencoba mengartikan bagaimana pergerakan harga suatu finansial aset itu bergerak dengan melihat pergerakan divergent dan convergent. Jadi tonton sampai habis ya, karena nanti saya juga akan bahas contoh-contoh dan aplikasinya secara real. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Oke, mari kita masuk ke dalam pembahasan analisa dengan divergent convergent. Sebelumnya kita harus memahami apa artinya dari divergent. Ya, diambil dari Oxford Language. Arti divergent adalah tending to be different or develop in different direction. Ini adalah pengertian dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah berbeda atau berlainan. Nah, jadi ini konsepnya adalah ini ada suatu pergerakan yang bergerak berbeda maupun berbeda dari acuan yang dipakai. Oke, jadi ini arti divergent. Kemudian untuk arti convergent itu adalah coming close together. Itu arti bahasa Inggrisnya menurut Oxford Language, sedangkan menurut dari bahasa Indonesia adalah bertemu di suatu tempat. Nah, jadi mari kita lihat ya, bagaimana contohnya. Saya sempat memberikan sebuah divergent rekomendasi, nanti teman-teman bisa lihat video saya nanti pada link di atas ini. Ini adalah sebuah chart dari Adaro. Ini saya ambil dari video, makanya agak buram ya. Saya ambil ini dari video, layar video saya putar, kemudian saya ambil chartnya. Ya, kalau teman-teman lihat, di sini saya menunjukkan konsep divergent movement. Ini dia, ada divergent movement pada pergerakan MACD dengan pergerakan harganya. Nah, jadi analisa ini dibuat pada Adaro tanggal 12 Mei pada level Adaro di 3150. Kemudian saya hanya memberikan rekomendasi hati-hati akan terjadi koreksi karena sudah terjadi divergent movement. Meskipun teman-teman tahu Adaro sempat naik sampai dengan 3.650, tetapi sekarang dia benar-benar sudah kembali ke 2.900 lagi. Jadi di sini kita akan mencoba melihat bagaimana kita melihat divergent dan convergent movement itu untuk analisa saham kita. Oke, jadi nanti kita akan bahas dan lihat bersama mengenai dari chart Adaro tersebut. Yuk, sebelumnya saya kasih beberapa contoh di mana saya memberikan rekomendasi hati-hati telah terjadi divergent movement. Oke, berikutnya ya, ini adalah Bukalapak. Nanti saya juga berikan link video di atasnya. Jadi saya memberikan analisa pendekatan, jadi fundamentalnya ini saya hitung, kemudian saya backup, saya bantu buktinya dengan melihat movement MACD. Jadi maksudnya gini, kita kan sebagai fundamental biasanya kita menentukan target atas harganya dan target bawah di mana kita bisa ambil. Nah, di sini adalah sebuah contoh yang bagus dari divergent movement-nya Bukalapak. Lihat, Bukalapak terus melakukan penurunan harganya ya, tetapi MACD-nya itu melakukan pergerakan menuju slope positif. Ini kita lihat, slope positif yang dibentuk oleh MACD. Jadi ini menunjukkan bahwa penurunan harga dari
sebuah saham ini sudah mulai terbatas. Dan kita lihat bahkan Bukalapak sempat menembus area dari moving average dan juga menembus MACD-nya sempat masuk juga ke area positif sebelum terjadi koreksi kembali masuk ke dalam area negatif. Jadi ini buat teman-teman lihat dan pahami bahwa ini adalah pergerakan Bukalapak dalam konsep divergent. Divergent itu berarti harganya turun, tetapi MACD-nya naik. Ini mengindikasikan bahwa memang Bukalapak sudah mulai terbatas penurunannya. Oke, nah ini seperti saya kasih keterangan di sebelah kanan, yaitu MACD buka terus melakukan new high dan masuk ke area positif. Buka berhenti membuat new low, ya. Pada saat saya call ini buka berhenti membuat new low, dan sampai saat ini low di 358 ini belum tertembus kembali ya. Dan buka pertama kalinya ini yang saya sebut berada di atas EMA 20 dan EMA 60 daily. Oke, ini sebuah cerita historis ke belakang mengenai Bukalapak, nanti link videonya bisa saya kasih di atas ini. Kemudian divergent convergent example, Pegas. Nah, di salah satu grup saya sempat memberikan info kepada teman-teman. Pegas kalau teori simpelnya nih bahwa MACD sama gerak harganya sudah melakukan divergent. Divergence ini artinya kenaikan sudah terbatas. Nah, ini yang patut dicermati oleh teman-teman. Dan nanti kita lihat bagaimana realitanya Pegas. Kemudian juga Raja. Nah, Raja sebenarnya saya melihat juga dari MACD-nya, ini pasti MACD-nya sedang dalam tahap dead cross, tetapi Raja seperti kita ketahui, ini saya mengeluarkan rekomendasi buy-nya di 2 hari yang lalu ya, tapi kemudian kemarin Raja sampai naik sebesar 11%. Lihat ya, targetnya saya bilang ada 382 dan maksimum sampai dengan 400. Nah, ini adalah saya memakai gabungan antara MACD dan Elite Wave. Oke, mari teman-teman, let's go. Practice make perfect. Marilah sekarang kita lakukan real analysis untuk contoh divergent dan convergent movement. Saham-saham yang akan dibahas adalah Pegas, Buka, Adaro, DMMX, BRMS, dan 2 bank digital, Agro dan BBB. Nanti saya akan tambahin, saya akan bahas juga 2 bank big caps untuk dapat kita lihat pergerakannya secara konsep divergent dan convergent. Oke, sebentar teman-teman. Ya, ini dia. Oke, sebentar teman-teman. Oke. Ya, saya akan memulai dengan Adaro Energy. Seperti tadi saya contohkan, saya jelaskan tadi ya, bahwa Adaro itu melakukan divergent movement. Lihat yang pertama, ini dia melakukan dead cross, kemudian harga mulai turun, tetapi kemudian harga naik. Nah, kemudian MACD-nya juga naik. Tetapi yang diukur adalah MACD juga kita bisa tarik yang namanya trend line di dalam MACD, teman-teman. Nah, konsepnya adalah pada saat Adaro menyentuh level di 3.650, sedangkan saya mengingatkan bahwa hati-hati ya, hati-hati bahwa Adaro sudah melakukan divergent movement ini di level ini 3.150 di 12 Mei kan ya, tepat kan ya 12 Mei teman-teman ya.
Jadi pada saat Adaro sampai naik yang ketiga kalinya dan dia tidak berhasil, MACD-nya itu tidak berhasil nge-break trend line-nya, maka sudah dipastikan akan memulai koreksinya Adaro. Nah, itu seperti itu konsepnya. Nah, ini yang bisa dimaksud dengan konsep swing. Tapi gini, saya nggak akan membahas ini karena ini udah kejadian. Jadi bisa dibilang pada saat terjadi pertama kali dead cross, ya teman-teman, nah teman-teman boleh berharap akan adanya swing. Nih, di sini nih. Begitu dia mantul dari ada energi ini, dia koreksi dan mantul di moving average 20, ya padahal ini dead cross ya, si MACD-nya. Teman-teman boleh berharap bahwa akan ada terjadi yang namanya swing gitu. Nah, sebenarnya menarik kalau digabung dengan fundamental. Tentu teman-teman bertanya, tapi kenapa di swing ini tidak terjadi? Padahal dia sempat mantul di MA20. Perbedaannya karena di sini dia belum rilis laporan keuangan. Maka dari itu swingnya tidak keluar. Sedangkan di sini ada Adaro dekat-dekat di bulan April ini biasanya mereka rilis laporan keuangan. Nih contohnya ya. Ini ada earning dan ini ada earning. Jadi biasanya swing itu terjadi di dekat-dekat laporan keuangan dirilis. Oke, ini Adaro, jadi kita sudah tahu pasti. Sekarang ini sebelumnya harga bergerak secara divergent, harga naik, MACD-nya turun. Tetapi sekarang harganya sudah selaras, harga turun, MACD-nya juga turun. Oke, berikutnya yang menarik lagi juga buat teman-teman pasti adalah mari kita coba lihat yang berikutnya adalah buka. Nah, ini pasti Bukalapak banyak yang suka atau semoga bukan banyak yang nyangkut ya problemnya. Oke, ya seperti yang tadi di video sebelumnya. Nah, ini sebenarnya bisa seperti ini nih, teman-teman bisa buatnya nih. Sama seperti tadi, teman-teman bisa buat yang namanya trendline. Nah, sorry, bisa dibuat trendline seperti ini, teman-teman. Ya. Oke, yang tadi saya bilang, Buka sudah melakukan divergent, jadi MACD-nya naik terus, tetapi harga masih turun. Nah, apa yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman pada saat seperti ini, divergent movement, teman-teman bisa mulai melakukan masuk di sini. Karena nggak ada kodenya nih, teman-teman. Kalau teman-teman masuk di bawah sini, ya nggak ada kodenya bahwa teman-teman bisa masuk. Tapi kalau teman-teman memakai konsep divergent movement, teman-teman bisa menarik garis trend, kemudian teman-teman masuk di sini. Nih, teman-teman masuk di area bawah, dan misalnya ceritanya nih pada saat buka jatuh kembali, teman-teman ingin melakukan ternyata dia tembus trendline. Nah, ini teman-teman bisa jual dulu nih. Nih, karena lihat deh, pada saat tembus nih, ini kan tembus pasti di area sini nih. Tapi dia kan belum tembus ya. Nah, tapi teman-teman misalnya menunggu sehari atau 2 hari, ya dia ternyata buka lompat lagi. Gitu. Jadi sebenarnya saya sempat beli di area sini, saya tahan, kemudian Bukalapak itu drop, jadi saya jual di area sini nih, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman lihat, tapi yang paling menarik adalah meskipun Bukalapak jebol trennya, tapi lihat, sekarang mereka sudah mau mulai yang namanya convergent movement. Convergent itu adalah pergerakan harganya sudah mulai selaras antara harga dengan MACD. Dan yang terpenting adalah Bukalapak itu tidak membuat new low dari posisi ini. Nah, teman-teman, ini yang teman-teman juga harus perhatikan. Arahnya sudah mau mulai melakukan convergent dari harga. Gitu. Oke, ini saya hanya ngebahas dari konsep convergent divergent ya, bukan dengan konsep Elliott wave. Oke, kemudian tadi Adaro sudah, berikutnya Pegas. Pegas, ya.
Jadi dari sini nih, teman-teman, ini bisa kelihatan apa yang terjadi ya, pegas. Sorry teman-teman, ini bisa terlihat nih apa yang terjadi adalah pegas. Ya, ini kan terjadi divergent movement ya, teman-teman. Dead cross, tapi harga masih naik. Nah, tapi saya udah bilang hati-hati karena ini udah mulai ada apa namanya divergent movement. Nah, biasanya ini pegas akan MACD-nya akan naik sedikit lagi, yang artinya pegas mungkin akan naik sedikit, kemudian dia akan ada koreksi turun. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman kemarin ini terjebak dengan ya pasti broker-broker atau teman-teman udah bilang wah pegas breakout, apalagi volumenya gede sekali, ya teman-teman harus mempertimbangkan ulang karena ini hati-hatinya karena dia sudah melakukan dead cross dan ini hanya melakukan swing, gitu. Jadi sebenarnya yang ideal adalah pada saat MACD pertama kali melakukan dead cross, ya teman-teman. Teman-teman itu sebenarnya bisa tampung pegas itu di area moving average 20 nih. Nah, di sini nih. Atau di sini, worse lah. Kalau di sini kan mungkin, wah ya sekarang karena chart udah kejadian. Tapi saya bisa bahas di sini nih, teman-teman bisa tampung. Karena biasanya swing itu akan terjadi dan ini beneran kejadian. Arahnya saya melihat bahwa pegas akan turun. Ya, seperti itu dulu. Karena ya pegas akan turun karena MACD-nya akan terus melakukan akan mulai menyesuaikan konvergen. Jadi ntar harga akan turun, kemudian MACD-nya juga akan mulai turun. Ya, jadi itu untuk pegas. Oke, tadi kita udah pegas, udah buka, udah ada row. Kemudian yang menarik nih pasti buat teman-teman adalah juga yang kemarin heboh, yaitu BRMS. Saya akuin bahwa saya sempat memprediksi, tapi dengan konsep elite wave ya, bahwa tadinya BRMS ini harusnya jatuh ke 160. Ternyata wave 4-nya BRMS, ini wave 4-nya itu hanya sebentar, hanya pendek. Gitu. Ini yang saya namakan wave 4-nya BRMS. Hanya pendek sekali. Nah, ini kebetulan ini wave 5-nya BRMS. Kita nggak tahu apakah akan mereka melakukan extension apa enggak. Extension itu pengertiannya akan melebihi 300 apa enggak, ya kita lihat dulu. Tapi kita lihat dari konsep convergent dan divergent. Oke, konsepnya seperti ini. Ini MACD-nya masih naik, ya, MACD masih naik, belum ada tanda-tanda penurunan. Kalaupun ada tanda-tanda penurunan, nanti dia akan turun satu kali dan kemudian dia akan melakukan satu kali lagi swing. Nih di posisi atas ini dia akan satu kali lagi melakukan posisi swing. Gitu. Jadi siap-siap teman-teman. Ini ada kemungkinan BRMS akan ya akan melakukan posisi swing, terus dia akan naik satu kali lagi. Seperti itu. Tapi yang teman-teman harus lihat posisi MACD-nya. Ya, posisi MACD-nya saya estimasi dia akan melakukan konsep peak yang ini tidak akan mengalahkan peak yang ini. Jadi ya ini masih convergent, ya. Dia tidak divergent, divergentnya di sini nih. MACD-nya turun, tapi harga sahamnya sideways. Jadi nanti dari peak yang MACD ini tidak akan mengalahkan peak yang ini, tetapi dia akan melakukan penurunan sesudah itu. Tapi akan ada satu kali swing bagi BRMS untuk mengalami kenaikan. Oke, itu BRMS. Kemudian saya juga, nah ini yang menarik bagi saya, karena saya sempat juga dibuat mundar-mandir ya, bukan mundar-mandir, sempat ketar-ketir juga sama saham ini. Dia melakukan golden cross di areal negatif. Nah, oke, sahamnya ini adalah DMMX. Dia melakukan cross di areal negatif, kemudian dia naik terus. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama, teman-teman. Kita bisa buat seperti ini. Yap.
Menarik. Ya, menarik sekali. Kita bisa buat konsep seperti ini nih. Ya, seharusnya sih kemarin saya melakukan cut loss, ya, tapi saya masih menahan saham ini, ya, karena saya melihat, oke, memang ini tertembus posisi low sebelumnya, tetapi dia tidak menembus posisi low sebelumnya ini. Nah, ini teman-teman lihat nih, posisi low yang sebelumnya atau posisi harga terlowestnya tidak tertembus oleh pergerakan MACD-nya. Makanya teman-teman melihat harga kemudian melawan naik. Nah, kemudian saya sempat iseng, saya cek weekly-nya dari DMMX. Weekly-nya ini ternyata bagus sekali teman-teman. Lihat, MACD-nya baru melakukan golden cross. Jadi masuk akal kalau kemarin dia agak sedikit retrace, tapi lihat dia sepertinya akan terus melakukan golden cross. Jadi DMMX ini memiliki potensi kenaikan yang wow. Nanti saya juga akan kasih linknya di mana saya pernah mereview mengenai DMMX tapi secara teknikal. Oke, jadi secara overall DMMX weekly sangat bagus, jadi bisa berpotensi untuk terus mengalami kenaikan. Kemudian berikutnya adalah yang saya mau bahas, tentu yang teman-teman juga tunggu-tunggu adalah, oke, ini suka aneh ini. Oke, saya langsung BBB dulu deh. BBB. Nah, ini BBB. Ini BBB secara weekly, tapi mari kita lihat secara daily. Nah, ini menarik nih BBB, ya. Ini adalah pertama kali, meskipun harga di bawah turun terus, kemarin sempat terakhir di 10.45, mungkin teman-teman supaya nggak bingung lihatnya nih. Saya copot dulu ya beberapa. Oh, ya ini aku gedein deh. Nih, kalau teman-teman lihat, dia sempat di bawah turun terus, tetapi lihat MACD-nya slope-nya. Slope-nya masih slope positif, meskipun di areal negatif. Jadi ini adalah juga pergerakan divergent. MACD-nya naik, tetapi harga terus turun. Ini mengindikasikan bahwa penurunan sudah mulai terbatas, atau kalau kita ngomong konsep wave 5-nya di video saya yang sebelum ini, teman-teman bisa melihat bahwa saya mereview bahwa ada kemungkinan BBW sudah menyelesaikan wave 5-nya. Tetapi kalau dari segi divergent convergent, teman-teman bisa melihat saat ini BBW sudah melakukan divergent movement. MACD-nya naik, tetapi harga turun. Nah, jadi persis sama buka tadi ya. Jadi ini adalah tanda-tanda bahwa penurunan sudah terbatas. Kemudian juga, ini yang menarik juga nih. Ini saham-saham bank digital sungguh lagi menarik bagi saya. Karena ini, nah ini juga, agro ini sangat amat mirip dengan pergerakannya Bukalapak. Ya, kita bisa lihat. Ya, teman-teman juga bisa lihat sendiri ya. Pertama di sini nih, ini kalau kita memakai konsep divergent movement ya. Nih, mungkin bisa dilihatnya di sini nih. Atau sorry, kalau kita melakukan seperti ini. Ya. MACD-nya juga bergerak divergent terutama pada fase-fase Februari sampai dengan Maret. Ya. Sorry, dia naik, ini sebenarnya pergerakan konvergen. Pada saat dia naik, harga juga naik. Ya, ini adalah pergerakan divergent dari agro yang sudah dimulai. Harga terus turun, tetapi MACD-nya bergerak sideways dan kemudian sempat mengalami kenaikan. Jadi ini mirip dengan Bukalapak, mirip dengan BBB. Harga turun terus, tetapi MACD sudah melakukan divergent movement. Ini namanya divergent. MACD-nya naik, tetapi harga turun.
Jadi teman-teman paham what to expect. Karena dia meskipun masih agak jauh, tetapi agro bisa mulai masuk ke apa namanya, tren yang positif sebentar lagi. Oke, itu sudah agro. Mari sedikit bahas big caps-nya. Ini kan bank-bank digital. Mari kita bahas Bank BRI. Yes, teman-teman, kalau ini saya melihatnya bank konvensional ini masih, nah ini oke. Ini konsep dari divergent convergent juga ini menarik nih di Bank BRI. Ya, ini dia. Nih. Konsep divergent convergent, ya ini convergent, arah pergerakannya sama, kemudian dia sudah mulai dia cepat sekali nih BRI ternyata mengalami apa namanya, divergent movement pada saat di atas. Lihat teman-teman, teman-teman bisa lihat ya. Ini ada convergent, pergerakan harga yang convergent, kemudian semenjak di akhir Februari BBRI melakukan divergent movement. Yang dimaksud divergent movement di dalam BBRI adalah MACD-nya terus melakukan penurunan. Ya, ini yang level ini tidak mengalahkan level yang tidak dikalahkan level yang berikutnya ini. Kemudian level pada saat sepertinya dia mau break high juga tidak mengalahkan level sebelumnya. Ini yang disebutkan dengan divergent. Dan ini adalah tanda-tanda memang bahwa sahamnya itu harus turun. Seperti kita lihat, ya, sepertinya BRI nembus, kemudian dan harga juga tembus, tetapi kemudian harga langsung rontok. Nah, inilah dari sini sebenarnya kita udah lihat. Dari sini sudah terlihat bahwa BRI harganya sudah melakukan divergent movement. Jadi dalam arti kata lain itu namanya teman-teman harus mulai hati-hati. Gitu. Nah, sekarang kalau menurut saya BBRI ini malah sedang melakukan convergent movement. Jadi harga dan MACD-nya ini bergerak selaras. Ya, di sini selaras, di sini sideways-nya sama. Tapi saya beranggapan bahwa ini akan sebentar lagi akan melakukan convergent movement. Jadi harga turun dan MACD-nya akan semakin turun. Oke, itu dari pergerakan untuk kita melihat divergent dan convergent. Ya, dua saham ini adalah dua saham bonus. Kemudian saya juga akan membahas BBNI. Nah, BBNI ternyata dia masih melakukan yang namanya BBNI masih melakukan yang namanya convergent. Antara harga dan MACD dia bergerak selaras. Jadi expect masih akan ada penurunan lagi tambahan dari Bank BNI. Gitu. Inilah pergerakan Bank BNI. Pada periode sebelumnya Bank BNI melakukan pergerakan convergent, MACD naik, tetapi MACD-nya naik, tetapi harga juga naik. Jadi melakukan convergent. Divergentnya BNI sempat dilakukan di level ini nih, divergentnya BNI. Ini divergentnya BNI. MACD turun, tapi harga terus naik. Nah, ini yang membedakan, teman-teman juga harus paham. Iya Pak Dimas, iya Pak, kan tadi ada contoh berapa kali divergent movement dilakukan nanti pada putaran ketiga, bukan pada putaran ketiga, pada usaha ketiga nanti ambles kayak Adaro ya kalau nggak salah tadi saya kasih contoh. Nah, yang teman-teman harus ingat adalah jangan dihafalin metodenya, tapi teman-teman harus melihat time frame-nya. Ini pada saat BNI melakukan divergent terus dia tembus ke atas, ya. Ini adalah pada saat BNI mau mengeluarkan yang namanya earning, laporan keuangan. Ya, ini earning pertama di bulan Februari, di 26 Januari malah.
Ini earning pertama, kemudian adalah ini earning yang first quarter-nya. Nah, teman-teman lihat ya, begitu earning keluar, ya langsung MACD-nya turun dan harganya juga turun. Jadi teman-teman harus jangan terlalu dihafalin juga bahwa wah setelah divergen 3 kali pasti akan harganya akan menjadi convergen. Enggak, Kak. Teman-teman harus bisa melihat, apalagi kalau untuk yang big caps ya, teman-teman harus bisa melihat apa agenda fundamental yang akan terjadi ke depan. Jadi kayak contoh ini, BNI ini 1 kali, ini 2 kali, ini 3 kali, dan di kesempatan keempat malah BNI ngebrak ke atas. Nah, itu yang teman-teman harus ingat. Ada kejadian apa yang ada kejadian atau ada agenda apa yang fundamental akan hadapi di depan. Oke, sekian konsep dari saya. Bagaimana kita bisa menganalisa untuk market secara mudah dengan melakukan analisa divergen dan konvergen. Kemudian ya, kita kembali ke presentasinya. Ya, Pegas sudah dibahas, Buka sudah dibahas, Adaro sudah dibahas, DMMX sudah dibahas, BRMX sudah dibahas, dan ada 2 tambahan bank digital serta 2 bank konvensional lainnya. Jadi, kalau ada pertanyaan, silakan email atau drop di komen di bawah ini. Kemudian disclaimer informasi oleh ide investasi adalah saya saat ini mempunyai posisi pada beberapa saham yang dibahas pada video ini, tetapi saya tidak terafiliasi dengan perusahaan atau sekuritas manapun. Data yang disajikan adalah data publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum, di mana target price diolah oleh saya berdasarkan interpretasi kami atas data umum yang ada. Jadi terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga selalu tetap bisa cuan. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Serta sampai ketemu di video-video yang berikutnya. Salam ide investasi.